Oke. Jan, lu jangan terbang terus. Ya udah nih. Tugas kelompok analisis isu kontemporer. Lanjut, Jan. Slide kedua, Jan. Itu Fauzan jadi pointer. Nah, ini tadi kita udah apa aja sih isu scan. Jan mau baca, Jan? Baca, Jan. Apa aja sih? Kita tadi yang pertama, yang pertama kita media scanning dulu. Ya udah, terus. Nah, jadi kita penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional, dan media lainnya yang dapat diakses publik secara luas. Yang kedua, dari existing data, yaitu melalui survei, polling, atau dokumen resmi dari lembaga resmi. Di mana ini kita lembaga resminya media Jadi nasional. kita media nasional ya, searchingnya di Google ya. Terus yang ketiga adalah knowledgeable others. Jadi dikenal sama yang lain ya, maksudnya begitu ya. Entah itu nasional, pejabat, pemerintah, atau trendsetter. Jadi kita coba ngeliat tren juga, pemimpin opini, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu public and private organization di komunitas independen gitu. Yang kelima, nah ini kaitannya dengan masyarakat luas yang menyadari akan satu isu secara langsung, jadi masyarakat aware nggak ada. Next ya. Next. Nah ini kita coba isunya tadi yang ngajuin satu-satu ya, yang ngajuin kasus narkoba, coba sekarang ngomong. Siapa tadi yang ngajuin kasus narkoba ya? Egi. Saya teh yang ngajuin teh. Sok, Egi ngomong. Kenapa harus narkoba, Gi? Jadi narkoba ini kan benar-benar ancaman gitu ya, ancaman yang belum terlihat jelas di masyarakat. Karena beritanya juga terekspos tidak masif gitu, hanya beberapa kali dan itu rata-rata artis gitu ya. Padahal narkoba itu kan sangat merusak bagi generasi penerus kita gitu. Ketika generasi penerus kita rusak, ke depan kan pasti bangsa ini ikut hancur gitu, nggak ada yang meneruskan lagi gitu. Makanya sebagai hal yang penuh masalah ini, narkoba adalah isu yang perlu kita boleh. Nanti kita pakai teknik sini, gitu. penapisan. Oke, thank you Egi. Terus nih kasus kedua, kasus hate speech-nya Twitter K-pop siapa nih? Ojan apa Gina nih? Fauzan itu, Fauzan. Silakan Fauzan terbang. Ojan penikmat isu Twitter ya. Iya, jadi ini kasusnya tahu ya, nggak langsung sedap lihat, tapi cukup trending di Twitter karena kasusnya lagi-lagi di sosial media terkait hate speech, dan kali ini bukan cuma hate speech tapi disangkut pautkan dengan istilahnya aparatur sipil ya, di berita disebutin tuh dengan partai Golkar, partai politik, atau nanti di berita juga disampaikan kalau dia disangkut pautkan dengan Kapolda dan sebagainya. Jadi berhubungan dengan publik lah ya. Iya, menurut publik, dia abuse of power lah, menggunakan powernya untuk membuli fans K-pop yang lain. Jadi cukup gitu. Yang dipermasalahkan hanya saling menghina idola K-pop kayak gitu. Jajan Ojan K-popers juga nih, terlibat kan? Aduh, enggak. Ya udah, ini tarif terlibat parkir. menghujat yang berseteru paling enggak ya? Jangan dong, kan SN harus netral. Iya. Ini kan tarif parkir tadi Egi ya, tapi nggak apa-apa deh, saya pengen Feby yang ngomong. Nggak apa-apa ya Feby ya, ngomongin tentang tarif parkir. Belum tahu beritanya. Oh, belum tahu ya. Ini tarif parkir tadi Egi lagi ya. Ya udah nggak apa-apa deh, Egi lagi. Nanti Feby pas di akhir aja ya. Iya. Sok Egi lagi nih tarif parkir. Ya, punten semuanya. Jadi isu ini sebenarnya lebih ke arah kerukunan masyarakat ya, karena
kita tahu di Indonesia itu kan terkenal masyarakatnya guyup rukun gitu. Sedangkan ketika ada suatu yang meresahkan seperti ini, walaupun bagi sebagian orang aja, tapi bisa jadi isu ini menyebar dan menjadi image buruk bagi pelaku tempat tersebut gitu. Contohnya Malioboro gitu kan. Di Malioboro tempat wisata yang terkenal, semua orang tahu, tapi kalau ada sesuatu yang tidak membuat nyaman seperti ini, pasti lama-lama orang-orang juga kabur gitu, nggak ke situ lagi cuma gara-gara satu hal ini dibanding kelebihan-kelebihan yang sebenarnya Lebih sangat banyak. banyak dibandingkan satu isu ini gitu. Makanya isu ini kalau bisa kita bahas, maka lebih baik supaya kita cari solusinya bersama. Oh, jadi ada sangkut pautan halayak lah ya. Boleh, boleh. Kemudian isu berikutnya itu Mayang ini. Ya, siapa ini? Dugaan pencemaran nama baik Gina ya kayaknya. Coba Gina Iya, jelaskan, Teh. apa kamu di pihak Mayang atau di Fuji nih sebenarnya? Nggak ada. Aku nggak ikut pihak siapa, Teh. Ya udah, mangga dijelaskan isunya. Iya, jadi kalau dugaan pencemaran nama baik ini sebenarnya udah marak, cuman masih banyak masyarakat yang belum tahu batasan pasti di mana mulainya dia dikatakan mencemarkan nama baik, sama yang dibilang, oh ini belum mencemarkan. Nah, salah satunya ini yang dilakukan Mayang kemarin. Ini sempat ramai karena sebenarnya bentuk Mayang mengekspresikan dirinya itu dalam bentuk curhatan pribadi di sosmednya, memang salahnya itu. Nah, kemudian dia tuh mengungkapkan kekesalannya pada satu brand skincare yang menurut dia itu jadi merusak wajahnya. Itu sih yang jadi akhirnya rame, dan kemudian masyarakat jadi bertanya-tanya nih, apa sih ini masuknya? Udah masuk pencemaran nama baik atau belum? Gitu sih sebenarnya, Teh. Makanya isu pencemaran nama baik ini sebenarnya patut untuk lebih ditinjau lagi, karena agar masyarakat lebih tahu nih dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Gitu sih, Teh. Oh, oke. Jadi bukan kamu berpihakan ke Fuji ya gitu. Jadi kasus Mayang dinaikin enggak ya? Enggak. Kalau yang terakhir Bupati Bogor Ade Yasin, itu aku ya yang naikin isunya. Karena kan kasus korupsi ini seperti kita tahu nggak ada matinya gitu. Kayak tiap bulan tuh ada aja yang diangkat, ada aja ngangkat isu korupsi. Tapi nanti biasanya habis kasus korupsi pasti ada skandal artis gitu ya buat nurunin isunya. Jadi di sini tujuannya apa sih? Karena kan korupsi ini kan namanya ada pihak pejabat atau apa yang menyalahgunakan dana ya, dana yang seharusnya buat masyarakat malah digunakan entah itu untuk kepentingan sendiri atau yang lain gitu. Makanya kayaknya penting banget dibahas karena ini juga berkaitan dengan profesi kita sebagai ASN ya, harus berakhlak itu kan salah satunya jujur dan dapat dipercaya gitu ya. Mungkin itu aja ya. Lanjut kita ke teknik penapisan. Ayo Jan, silahkan. Nah, ini teknik yang penapisan yang udah kita... Ini kesimpulannya tapi belum aku ketik, nggak apa-apa ya. Nanti diedit aja. Nggak apa-apa, Nanti Teh. kita ketik. Oke, ya ini nomor 1 head speech Twitter. Kira-kira aktual nggak nih? Ya, Aktual lah ya. Tunggu. Definisinya apa sih? Coba dibacain lagi aktual. Baca. lihat dulu ya, Teh. Ya nggak apa-apa. Feby nanti ngomong ya Feb ya. Iya, siap. Nah, aktual adalah artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Berarti benar semua ya? Iya semua setuju nggak? Ya, semuanya dibicarakan di masyarakat luas. Oke. Kemudian untuk problematika artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif.
Iya sih ya, kecuali yang pencemaran nama baik itu kayaknya masalah mayang doang ya nggak sih? Setuju nggak? Iya. Oke. Lanjut ke kelayakan. Oh iya, kalau kelayakan itu artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kelayakan, Kalau yang nomor 1 agak rumit kayaknya ya. Jadi tadi kita pilih tidak ya. iya, karena sulit untuk mengatakan itu realistis. Ya udah, ya orangnya K-pop juga di mana gitu. Iya, Kemudian yang kehalayakan. kehalayakan, isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, ini nih Teh. Kehalayakan ini Kayaknya paling menonjol sih ya kalau narkoba kan urusan ya artis doang itu kan ya. Terus head speech juga ya paling orang-orang yang terlibat. Kayaknya korupsi nih lebih menonjol ya. Iya. Sama uang parkir. Cuman kalau uang parkir kan masalahnya ya di Jogja aja gitu kan. Dia membutuhkan penyelesaian langsung. Oke, jadi kita kesimpulan mengangkat isu yang kasus korupsi ya. Kasus korupsi. Oke, lanjut. Nah, mungkin Gina bisa jelasin nih. Oh iya, kemudian ini mengenai tapisan isu menggunakan kriteria USG. Nah, Jadi ini tuh menggunakan kriteria selain yang kriteria 4 tadi. USG, apa itu USG? Yang pertama itu urgensi untuk U-nya. Urgensi adalah seberapa mendesak isu harus dibahas. Kemudian seriousness, itu mengenai seberapa serius sih isu itu harus ditindaklanjuti. Dan yang terakhir itu growth, yang mengatur, yang seenggaknya membahas mengenai seberapa besar sih kemungkinan memburuknya isu tersebut. Kemudian dari 5 isu tadi sudah kita klasifikasi bareng-bareng nih mengenai urgensinya, seriousness-nya, sama growth-nya. Kita sesuaikan dengan poin-poin. Poin terendah itu di sini ada 2, kemudian poin tertinggi itu ada 5. Jadi setelah kita mencoba untuk mengklasifikasi satu-satu nih, seberapa urgentnya, seberapa seriusnya, kemudian seberapa besar kemungkinan memburuk isu tersebut, yang paling krusial ini ya kasus korupsi oleh Bupati Kabupaten Bogor ini. Makanya kenapa akhirnya kita memilih untuk ya udah deh kita bahas aja nih mengenai kasus korupsi oleh Bupati Kabupaten Bogor gitu. tapi sebenarnya kalau lihat teknik penapisan, teknik ini lebih apa ya, lebih enak dipakai ya karena pakai scoringnya nggak sih? Iya. Teman-teman bisa berpendapat kayak dibanding tadi kan kayak masih bingung gitu kan. Kalau di sini kan kayak oh ada scoringnya, jadi lebih enak. Karena ada scoringnya, jadi kita sendiri jadi tahu nih bisa menilai parameter yang lebih dinilai urgent yang mana gitu sih. Gimana teman-teman, setuju nggak nih dengan pendapat Setuju. Gina? Setuju. Kelompok Cinta Damai ya, boleh. Kirain mau ada perdebatan gitu biar seru. Soalnya ada satu pemikiran Teh. Boleh. Oh. Ya Udah belajar satu modul yang sama. Iya, boleh. Oh iya, kan kita TWK-nya juga sama ya, bareng ujian. Iya. Boleh lanjut, Jan. Jan kayak Om Jin gini ya. Dia terbang. Ya lu tengah aja. Mangga, Egi bisa dijelaskan Egi tentang analisis SWOT dan analisis SWOT itu apa sih? Jadi analisis SWOT di sini kita kan tadi mengerucutkan ke kasus korupsi ya. Ya. Kasus korupsi Bupati Kabupaten Bogor. Di sini kan ada 4 unsur dari tulisan SWOT gitu. Unsur pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari perilaku korupsi tersebut. Kenapa di sini ada kekuatan korupsi itu? Karena kalau melakukan korupsi itu ada beberapa yang didapatkan. Yang pertama, ada keuntungan material bagi bupatinya, ada keuntungan material juga bagi staf BPK-nya gitu karena mendapat suap gitu ya.
Kemudian tidak ada permasalahan audit keuangan Pemkab Bogor karena dianggap wajar oleh PPK. Jadi anggapan wajar ini yang menguntungkan bagi si bupati kan, karena kita tidak tahu di dalamnya itu ada sesuatu atau tidak gitu kan. Oh, mungkin Kemudian dianggap hal bukan terkorupsi, dia nggak sadar gitu ya melakukannya gitu ya. betul. Kemudian kelemahan dari melakukan korupsi di sini yang jelas yang pertama mengganggu kestabilan dan keamanan masyarakat. Kenapa gitu? Karena nantinya yang punya uang yang kuat akan selalu menang gitu dibanding mereka yang berintegritas dengan bekal yang lebih sedikit gitu. Kemudian penongkrongan institusi dan nilai-nilai demokrasi, etika dan nilai-nilai keadilan. Jadi di sini institusinya jadi jelek gitu kan. Seolah-olah kita sudah mempercayakan kepemimpinan pemerintahan kepada seseorang, tetapi malah citranya dirusak oleh sebagian oknum, di mana oknum tersebut merugikan kita bersama sebagai masyarakat umum. Jadi Yang hilangnya ketiga, trust masyarakat kepada pemerintah lah ya, hilang rasa percaya ya. betul. Kemudian yang ketiga, membahayakan pembangunan yang berkelanjutan serta supremasi hukum. Nah, ini yang dikhawatirkan apabila korupsi itu menjadi budaya gitu kan. Oh Menjadi iya. budaya yang dilumrahkan atau dimaklumkan sehingga kedepannya semua serba suap, serba main belakang gitu. Itu kelemahan kalau dilakukan korupsi yang sebenarnya sudah dilakukan ini. Kemudian kesempatan untuk melakukan korupsinya juga ada di sini. Yang pertama, pejabat terkaitnya tidak berintegritas. Ini sebenarnya kesempatannya itu bagi tindak korupsinya. Kalau pejabat berintegritas semua, saya yakinlah nggak ada yang namanya korupsi gitu. Semua pasti akan menolak suap, semua pasti akan menjalankan amanatnya dengan baik. Gitu. Yang kedua, Bupati Bogor berani memberikan penawaran yang menarik untuk staf BPK. Karena tidak berintegritas tersebut, gitu, maka mencari jalan keluar tercepat dan Bupati Bogor memberanikan diri gitu kan, berani sekali memberikan penawaran untuk staf BPK, padahal itu juga kalau dibilang beresiko gitu kan. Jadi kalau kesempatan ini tidak diambil oleh Bupati Bogor mungkin tidak terjadi gitu penangkapan karena suap gitu. Dan yang ketiga, staf BPK juga menanggapi. Nah, ketika satu sisi saja yang istilahnya melakukan tindakan tidak berintegritas, sebenarnya tindakan korupsi ini juga tidak akan berjalan. Karena staf BPK semisal menolak, pasti tidak akan terjadi namanya tindak pidana korupsi. Tetapi nyatanya stafnya juga menerima tawaran tersebut. Jadi ada Nah, istilahnya ada kesempatan, akhirnya juga ada opportunity, akhirnya ya udahlah ya kan nggak ketahuan gitu mungkin ya. nah begitu mungkin pemikiran mereka seperti itu. Padahal kan di sini kita selalu diingatkan kita ada Tuhan yang selalu mengawasi seperti itu ya. Dan yang juga terakhir, terakhir ya ada yang namanya threat atau ancaman. Ancaman di sini ancaman dengan adanya tindak pidana korupsi tersebut. Yang pertama ini mirip kelemahan, tapi kelemahan ini lebih ke arah hal yang akan pasti terjadi gitu ketika kayak korupsi akibat dilaksanakan. dari ini gitu, ada hasil sebab akibat mungkin ya. Kalau kelemahan kan kayak sifat. Efek keluar. Betul. Yang pertama kan stabilitas dan keamanan masyarakat terancam. Yang kedua, institusi dan nilai-nilai demokrasi yang roboh. Nah, di sini kan udah pasti roboh tuh. Kalau kelemahannya kan perongrongan, istilahnya itu apabila pelaksanaan korupsi dilaksanakan, bisa jadi terjadi perongrongan. Tapi kalau ancaman ini kemungkinan besar terjadi gitu. Yang ketiga, keadilan dan nilai etika yang roboh. Ini jelas ya, karena udah tidak ada keadilan lagi di sini. Yang kaya, yang kuat, yang menang gitu. Yang keempat, membahayakan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti tadi dibahas di kelemahan, ini akan
menjadikan environment gitu ya, lingkungan kita menjadi lingkungan yang korup, sehingga pembangunan itu tidak akan berjalan dengan baik karena hal-hal yang seharusnya dimaksimalkan dengan baik akan dikorup gitu. Yang kelima, membahayakan supremasi hukum. Nah, supremasi hukum di sini seharusnya kan tidak pandang bulu, mau dia istilahnya berpangkat apapun atau mau dia rakyat biasa, semua kan harus dipandang sama di mata hukum. Tetapi dengan adanya korupsi ini, pasti akan ada tumpang tindih kepentingan, sehingga yang kuat yang akan menang. Seperti itu. Wah, bagus banget nih analisisnya. Gimana, ada yang mau menanggapi nggak dari Kina, Feby, atau Ojan? Aku mau nanya boleh nggak sih? Boleh, boleh, kita kan diskusi, boleh banget. Buat yang kelemahan itu, kalau aku nangkapnya kelemahan itu sesuatu yang membuat korupsi itu terjadi. Bisa diulangi, Kang? Untuk yang weakness ya, yang kelemahan, saya tuh nangkapnya kelemahan itu apa sih yang membuat si korupsi itu bisa terjadi gitu. Jadi kelemahan fungsi, misalkan kelemahan fungsi Mm-mm. KPK gitu kan, jadinya mungkin KPK kurang ini, tapi kan ya gitulah, mungkin maksudnya gitu ya, Feby ya. Ya ke situ. Maksudnya kenapa sih korupsi itu bisa terjadi? Nah, muncullah kelemahan-kelemahan yang menyebabkan korupsi itu terjadi. Mungkin nanti bisa kita revisi bersama ya untuk kelemahan di sini. Boleh, boleh. Kan atau dibahas sekalian beberapa poin kelemahan di sini apa aja Maaf gitu. yang rusuh. Ih, nggak apa-apa, justru kan Aman. biar Kita kan ada berdiskusi, diskusi. Kang. Karena kan, Soalnya itu nyambung sama yang saya nanti yang apa? Rekomendasi. oh gitu, oke. Mm. Jadi kelemahannya mau direvisi apa nih kira-kira? Menurut Kalau Feby, SWOT itu kan sebenarnya ini ya, faktor internal eksternal. Sebenarnya tadi nggak berani ngambil SWOT karena bingung juga. Internal eksternalnya dari kasus korupsi ini mau dibagi kayak gimana sih? Kayak kan kalau misalnya kita dari pergi internal eksternalnya tahu tuh kita gimana. Tapi kalau dalam kasus korupsi kayak gini, nah yang strength kayaknya lingkupannya udah oke deh. Maksudnya dalam artian strength dari si pelaku gitu. Berarti ini SWOT-nya lingkupannya adalah dari sudut pandang si pelaku, di mana ya termasuk kita juga nanti apakah ketika menghadapi kasus korupsi ini kayak gimana, mungkin gitu kali ya, biar biar mudah juga. Antara tadi kan Feby kelemahannya sedikit dipertanyakan gitu. Sebenarnya kalau dari yang saya pelajari tentang SWOT itu harus ada cakupan internal eksternalnya, jadi tahu mana yang dalam kontrol kita, mana yang tidak dalam kontrol. Kalau strength itu kan dalam kontrol kita, berarti apa nih yang kalau kasus korupsi yang dalam kontrol kita, keuntungan material tadi. Kelemahan mungkin kalau seandainya keuntungan tadi tidak diterima, bupatinya akan banyak akan memberikan treatment yang tidak baik lah kepada stafnya kalau seandainya dia menolak kayak gitu. Mungkin faktor-faktor itu juga sih kalau menurutku yang perlu di faktor batasnya itu yang perlu didefinisiin juga gitu. kita belum ngomongin itu ya, faktor eksternal internalnya ya. Mungkin dari segi cakupannya aja ya yang batasnya. Soalnya cakupan itu akan menentukan mana yang strength, mana yang weakness, mana yang opportunities, mana yang threat gitu. Karena empatnya ini harus bisa dari faktor itu sendiri. Oke. Nanti deh kita revisi lagi kali ya. Enggak. Kalau misalnya tadi batasannya mungkin ya kan saya bikinnya tadi rekomendasinya secara luas gitu ya. Kalau misalnya mungkin bisa aja revisinya nanti yang di rekomendasinya gitu. Oh, boleh. Bukan berarti di sininya yang
perlu diubah, Ah, menyesuaikan aja. Oke. ya kita sambil go on aja dulu, siapa tahu Iya, nanti iya. Ya, boleh lanjut lagi ke lanjut lagi ya. berikutnya. Oh, fishbone. Ada yang hilang nggak nih fishbone aku? Ada yang hilang ya di Enggak situ. kok. Apalagi di ekspor. Jadi fishbone ini sebenarnya tools buat ini kan sebab akibat ya. Jadi akibatnya apa? Kita jabarin sebabnya. Kalau biasanya di penggunaannya dengan 5M1E, man, machine, method, gitu, material dan environment. Tapi di sini saya coba bagi di bidang itu untuk kan kasus sosial yang cukup sulit. Jadi saya coba bagi dari empat tulang ikan ini ya. Yang pertama itu dari orangnya dulu. Siapa sih orang-orang yang menyebabkan kasus suap ini bisa terjadi? Nah, ini dari beritanya disampaikan kalau pelaku utamanya ini si Bupati Bogor Ade Yasin beserta jajarannya atau 3 orang pemberi suapnya. Jadi ada 4 orang sebenarnya pelaku, yaitu mereka memberikan suap ke 4 orang lagi tersangka di BPK, auditor BPK Jawa Barat. Nah, di mana pemberi suap ini terbagi dari banyak instansi, ada sekdisnya juga, ada jajaran dari PUPR juga, nah yang ikut terlibat dalam proses pemberian suap ini gitu. Nah, metodenya sendiri atau masalahnya itu apa sih masalahnya? Ya memang penyuapan dari bupati, mereka memberikan suap kepada auditor BPK Jawa Barat. Tujuannya adalah supaya mereka dapat penilaian dalam laporan keuangan Kabupaten Jawa Barat, dilaporkan bahwa mereka keuangannya dalam kategori wajar. Nah, mereka yang menyuap supaya laporannya itu mendapatkan nilai wajar ke BPK. Nah, dalam penyelidikan juga diketahui kalau bupati ini minta stafnya untuk kumpulin duit, lalu duitnya ini dikasih ke ke auditornya selama proses audit. Nah, berapa sih jumlah berapa sih jumlah suapnya? Nah, ditahu dari penyelidikan kalau di awal mereka mendapatkan uang sebesar 100 juta, lalu setiap minggu diberikan uang 10 juta selama proses audit berlangsung. Seperti itu. Jadi ini salah satu penyebabnya adalah, atau materinya ya, material yang disuap itu sebesar ini. Lalu setelah itu diselidiki lagi kalau karena kan dia ingin menyuap supaya mendapatkan status wajar. Nah, kenapa? Apakah ada yang bermasalah? Lalu sekarang sampai saat ini masih diselidiki lagi proyek-proyek yang berjalan di Kabupaten Bogor itu ada yang bermasalah nggak? Memang ditemukan ada penjanggalan untuk pembangunan salah satu proyek pembangunan yang senilai 96 miliar, tapi realisasinya jauh dari nilai 96 miliar itu. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu ya fishbone-nya. Jadi fishbone tuh mirip SWOT juga, tapi perjabaran 3M gitu ya? Iya, jadi fishbone ini sebab akibat. Jadi ini akibatnya ini sih dijabarkan dari beberapa faktor ya, atau indikator tadi. Dari faktor manusianya, kenapa faktor metodenya, ada yang salah nggak gitu. Oke, kebayang. Jadi ya, ini faktor manusianya ya, 8 tersangka ini yang salah. Jadi mereka tidak berintegritas lah bahasanya kan gitu. Lalu caranya mereka itu seperti apa? Kalau di ini apakah resource yang digunakan seperti apa, berkualitas tidak. Nah, tapi kalau dalam kasus ini berarti ya uang suapnya gitu ya. Iya, oke deh. Ada yang ditanyain nggak? Ada yang mau Ini tanya? sepertinya masih butuh banyak tambahan karena cuma Nggak apa-apa, cukup lah. Tapi kalau banyak banget. Iya.
Kita mau next dulu, tinggal Next 4 menit dulu. lagi. Oke, tinggal 4 menit lagi nih. Lanjut. Solusi, titel. Lanjut. Lanjut, solusinya apa nih? Nah, nih rekom. Hobi emang enggak. Itu tadi yang udah saya jelaskan ya. Yang saya ambil sih di sini penyelesaiannya, makanya tadi ada pembahasan sama Kang Fauzan. Ada dari sisi internal dan eksternal. Sebenarnya dari rekomendasi ini yang mana sih yang bisa dari sisi internal paling cuma 2 tuh, yang nomor 1 sama nomor 4 dari sisi internal. Kita cuma bisa menanamkan pendidikan moral dari dini ya, sehingga tertanam mentalnya bahwa dia itu tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Salah satunya kalau berkaitan dengan latsar kita ini, pendidikan kemarin tuh yang menanam nilai bela negara. Sama paling untuk istilahnya memutus rantai korupsi ini ya, kalau dari internal paling cuman kita secara sadar diri mau melapor ya kepada pihak yang berwajib kalau ada tindakan korupsi di sekitar kita. Sementara itu dari sisi yang lain, yang 3, yang nomor 2, 3, dan 5, itu berkaitannya di luar yang bisa kita kontrol ya. Karena istilahnya ini berkaitan dengan regulasi atau sistem. Di mana yang nomor 2 itu berkaitan dengan pengawasan di setiap kegiatan-kegiatan yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu juga regulasi yang pelaku mungkin perlu diperbaiki, karena untuk regulasi saat ini masih banyak tindak pidana korupsi yang terjadi. Selain itu juga berkaitan dengan regulasi ya, sanksi yang diberikan juga mungkin kurang berat ya, sehingga orang-orang masih tetap melakukan korupsi. Gitu. Lingkungannya udah mengakar banget ya. Iya. Ini tuh Yang tadi eksternal cuma buat SWOT kok, kan bukan buat rekomendasi. Rekomendasi mah Nah, itu makanya apakah secara luas atau mungkin apa-apa lebih ini mengerucut? kayaknya apapun, Kalau- ini kayaknya udah cukup kok. cukup Udah kok, nggak perlu ada yang dirubah. SWOT-nya juga udah Iya. oke. Kalau Mungkin semisal nanti- mau lebih dikorelasikan lagi, untuk 3 poin terbawah mungkin bisa masuk ke dalam opportunities di SWOT-nya gitu. Karena mereka sebagai pelaku juga melihat celah, istilahnya dari pihak penegak hukumnya belum setegas yang kita harapkan gitu mungkin ya. Iya. Mereka melihat celah untuk bisa melakukan korupsi gitu. Ya, mungkin karena Sempat Zoom-nya ini Iya, Zoom-nya betul. udah 1 menit lagi deg-degan. 40 menit tidak terasa. Ya udah, oke. Jadi ini goals ya, udah nggak ada lagi tuh, sisanya kosong semua, Jan, belum diedit. Oke. Oke, terima kasih Terima atas kasih. kerjasama dan analisis isunya. Kita bisa kumpulin tugas hari ini. Yeay. Terima kasih Om Jin Ojan. Ya udah nih Dadah, ya. saya pergi dulu. Itu ya. Ya udah ya. Dadah.